Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YPT TV Bumi Ayu sekalian, sobat 62, terutama para pecinta hewan peliharaan, khususan lagi pecinta jenis ikan-ikan hias. Pada kesempatan kali ini saya akan merilis atau mengembalikan jenis ikan hias yang cukup langka di tempat saya di daerah Bumi Ayu, yaitu ikan julung-julung air tawar. Ikan ini di daerah lainnya beda tempat, beda ukuran, beda pula corak warna, dan juga beda pula pernamaan. Tapi secara umum namanya julung-julung air tawar. Ukuran ikan ini antara 4 cm sampai dengan 6 cm panjangnya. Kalau di daerah saya adalah ikan julung-julung yang umum. Warna sisiknya bagian perut biasanya metalik kebiruan, dan juga dengan bagian punggung coklat muda dan transparan. Ukuran jantannya biasanya lebih kecil dari betina. Ukuran jantan maksimal 3 cm sampai 4 cm, sedangkan ukuran betina bisa sampai 6 cm. Yang unik dari ikan julung-julung ini adalah dalam reproduksinya atau berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur, kemudian telurnya tetap disimpan sampai menetas di dalam perut dan kemudian dilahirkan. Di habitat aslinya atau di alam liar, sekali beranak biasanya lebih dari 10 ekor, tapi di sini karena saya pelihara hanya di bak kecil, anakannya hanya 5 sampai 8 ekor. Termasuk jenis ikan yang hidup di permukaan dan senang melawan arus, jadi tidak direkomendasikan untuk memelihara ikan ini di tempat yang tidak ada arusnya. Kalau di akuarium bisa dikasih dengan kincir dan juga filter, karena airnya akan terus bergerak, dan ini sangat disukai oleh jenis julung-julung air tawar ini. Ini sudah 3 kali beranak, tapi anakannya selalu habis dimakan oleh julung-julung lain, terutama julung-julung jantan yang sudah besar. Merupakan insting agar tidak overpopulasi di habitatnya yang sempit ini. Jadi setiap kali melahirkan selalu dimakan, dan inilah yang menyebabkan saya berniat untuk merilis semua julung-julung air tawar ini ke habitat aslinya, yaitu ada di pinggiran kali keruh, terutama di saluran-saluran irigasi. Tadinya saya memelihara ini karena untuk memakan jentik-jentik nyamuk yang berada di bak tempat saya menanam bonsai kelapa hidroponik, tapi ternyata jentik-jentik nyamuknya lebih pintar, tidak mau muncul ke permukaan, jadi hanya berdiam di dasar dari bak ini, sehingga tadinya banyak sekali jentik-jentik nyamuk. Ini habis saya bersihkan dan terlihat jernih. Sekedar info saja, julung-julung air tawar ini mempunyai mulut yang disesuaikan dengan hidupnya yang di permukaan, jadi mengarah ke atas lubang mulutnya, dan mulut bagian bawah atau bibir bawah itu berbentuk seperti skop memanjang, jadi dia hanya bisa menangkap makanan yang mengambang di permukaan dan tidak bisa mengambil makanan yang ada di dasar dari air, baik di tempat ini maupun di habitat aslinya. Akibatnya tidak bisa memakan jentik-jentik nyamuk. Di samping untuk melestarikan ikan julung-julung air tawar, saya merilisnya juga karena repot dalam memberi makan, karena dia tidak bisa dikasih makan pelet biasa. Pelet ikan hias itu ukurannya masih terlalu besar,
bahkan ukuran pelet yang terkecil pun tidak bisa masuk ke dalam mulutnya. Jadi saya kasih makan kutu daun, ada juga merutu atau nyamuk yang kecil sekali yang biasa berada di sekitar buah-buahan yang sudah busuk. Itu biasanya banyak merutunya. Karena saya repot saban hari harus mencari kutu daun dan merutu-merutu tadi, akhirnya sering tidak saya kasih makan, kasihan juga. Akhirnya akan saya rilis saja. Dulunya julung-julung air tawar ini tidak ada sama sekali di tempat saya, yaitu di Bumiayu dan sekitarnya, karena bukan habitat aslinya. Tapi 2 tahun belakangan ini di saluran irigasi, terutama di sekitar Kali Keruh, banyak sekali ikan julung-julung ini. Mungkin ada orang yang membuang ikan hias lalu dengan cepat berkembang biak. Karena jenis-jenis ikan kecil seperti ini memang gampang sekali berkembang biak. Contohnya ini hanya ditaruh di dalam bak saja bisa beranak pinak. Ini masih sejenis dengan ikan sisik melik atau plati, dan ada juga di sini disebut ikan belenduk. Kalau di daerah selatan disebut ikan mendol. Sama persis, cuman kalau ikan belenduk itu bentuk tubuhnya seperti helikopter, makanya dinamakan belenduk, atau ikan yang membenjol perutnya. Cara berkembang biaknya juga sama, yaitu ovovivipar. Telur dibuai di dalam perut ikan betina, kemudian akan menetas di dalam perut telur tersebut, dan setelah menetas biasanya dilahirkan. Ikan jenis ini biasanya bisa beranak lebih dari 5 kali. Umurnya di habitat aslinya biasanya di bawah 5 tahun, terus mati secara alami. Oke, nanti saya akan masukkan ikan-ikan ini ke kantong plastik dan akan saya bawa ke habitat aslinya. Oke sobat sekalian, ikannya sudah masuk ke kantong plastik dan siap saya rilis ke habitat aslinya. Sobat 62 sekalian, akhirnya saya sampai ke lokasi rilis dari ikan langka julung-julung air tawar ini, yaitu di irigasi. Saluran irigasi ini berasal dari Kali Keruh, tepat di bawah jembatan kereta api Saka 15 Bumiayu. Sebagian dari saluran ini masuk ke pesawahan, dan sebagian lagi dari aliran irigasi ini akan kembali lagi ke Kali Keruh Bumiayu. Karena banyak pintu-pintu air pembuangan, biasanya kalau volume air terlalu deras seperti ini, terlalu banyak, ini separuh akan masuk kembali ke Kali Keruh. Jadi saya rilis di sini saja. Semoga saja dengan dirilisnya kembali ikan-ikan hias ini, ikan julung-julung air tawar, akan menambah populasi dan berarti menghindarkan ikan ini dari kepunahan di habitat aslinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Kali Keruh kembali ke Kali Keruh. Ya, sudah kosong, semuanya sudah kembali ke habitat aslinya, yaitu saluran irigasi dari air Kali Keruh Bumiayu. Sobat 62 sekalian, terutama sobat diabetes TV Bumiayu, demikian tadi video saya hari ini, yaitu merilis atau mengembalikan ikan hias yang cukup langka di sini, yaitu bernama julung-julung air tawar. Dikembalikan lagi ke habitatnya, tempat saya dulu memetiknya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.